Jadi saya kali ini mau review ya. Sebenarnya mobil hybrid tuh nggak hemat teman-teman. Mobil hybrid tuh boros teman-teman ya. Mobil hybrid tuh mahal ya. Bensinnya dan segala macam tuh mahal. Nih saya kebetulan nih punya saya sendiri ya. Saya bukan reviewer, saya bukan pedagang, saya bukan orang dealer gitu ya. Saya bukan sales. Murni saya ya pengguna aja teman-teman. Nih Yaris Cross Hybrid ya teman-teman ya. Nih saya pakai. Saya beli sendiri, nggak di endorse. Dan saya juga punya Mitsubishi Eclipse Cross nih teman-teman ya. Tuh. Nah, jadi saya akan membandingkan dua mobil ini sebenarnya lebih hemat yang mana sih kalau digunakan gitu ya. Mungkin kalian akan mikir, wah jelas lah hybrid lebih hemat dibanding turbo gitu ya. Sebenarnya nggak juga guys, nanti saya kasih perhitungannya. Nah, mungkin kalian pikir, wah ini nggak sebanding lah hybrid banding turbo sih ya. Sebenarnya ya yang saya punya cuma ini ya teman-teman ya. Lebih nggak mungkin lagi kalau saya bandingin dengan Ignis, lebih nggak mungkin lagi. Makanya saya bandingin Yaris Cross Hybrid dengan Eclipse Cross ya, karena ini sama-sama compact SUV lah saya anggap, walaupun sebenarnya Eclipse Cross ini dimensinya lebih besar. Nah, kenapa dibandingin dengan turbo? Karena memang secara tenaga mirip-mirip. Justru kalau kita bandingin 1500 hybrid dengan non hybrid rasanya nggak pas ya. Karena secara figur tenaga udah jauh bedanya antara hybrid dengan non hybrid. Hybrid ini cocoknya dibandingin dengan turbo ya. Karena figur tenaganya mirip-mirip. Kalau ini kan kurang lebih bisa 10 detikan 0-100. Begitu juga ini teman-teman bisa 9 atau 10 detikan. Jadi secara figur tenaga itu mirip-mirip. Jadi kalau dibandingin dengan non hybrid agak jauh karena tenaga non hybrid itu ya jauh teman-teman dibanding dengan yang hybrid karena ada mesin listriknya ya. Nah, jadi itu saya akan bandingkan dua mobil ini mana yang lebih hemat. Nah, jadi teman-teman ini adalah simulasi perhitungannya ya, real pemakaian saya gitu. Jadi saya itu sebulan itu pakai mobil kurang lebih rata-rata 650 km sebulan. Ini saya rata-ratakan setahun ya, karena memang saya catat penggunaan BBM dan jarak itu di aplikasi Drivo. Jadi betul-betul ini real teman-teman, 650 km per bulan. Nah, penggunaan Yaris Cross itu average BBM-nya itu kurang lebih 20 ya. Memang kadang 19, 21, 22, tapi saya ambil rata-rata 20. Sedangkan untuk average Eclipse Cross itu di 10 km per liter ya. Dan kita ambil harga Pertamax di Provinsi Bengkulu untuk saat ini 13.050. Nah, sekarang kita bisa lakukan perhitungan teman-teman di sini. Kalau kita pakai Yaris Cross Hybrid, itu kita sebulan ngabisin BBM 32,5 liter. Itu BBM sebulannya 424.000. Tapi ingat, kita harus bayar pajak mobil hybrid itu hampir 2 juta lebih mahal dibanding mobil non hybrid ya. Saya udah tanya-tanya juga di komunitas antara Yaris Cross Hybrid dengan yang non hybrid itu pajaknya kurang lebih bisa 2 jutaan selisihnya. Jadi saya masukin ini pajak real mobil itu ya. Di STNK-nya segini, 6,1 juta. Nah, di sini saya tulis baterai per tahun, teman-teman. 5 juta. Nah, asumsinya seperti ini. Kita lihat Camry Hybrid tahun 2012-2013 itu usianya 11 sampai 12 tahun. Ya, kalau kita hitung anggaplah Desember 2024 lah atau Januari 2025. Ini saya cari-cari di marketplace itu harganya 45,5 juta nih, Camry Hybrid yang sudah usianya 11 tahun lalu. Harganya masih 45 juta. Ya. Kita lihat di sini ada baterai Toyota Zenix yang baru kemarin 2023. Harga baterainya 46,8 juta. Jadi saya tidak tahu apakah 10 tahun ke depan baterai akan lebih murah atau akan lebih mahal atau harganya sama saja, itu kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita lihat dari baterai Camry Hybrid yang sudah 10 tahun yang lalu, ya harganya masih segini-segini juga teman-teman. Masih 45 jutaan juga. Ini belum ongkos pajak dan segala macam ya. Belum ongkir kalau kalian di luar Jawa. Ya tentu ujung-ujungnya 50 juta juga teman-teman ya. Ini mobil udah 10 tahun lalu nih. Tuh ya. Jadi saya mengasumsikan mobil Yaris Cross Hybrid maupun Zenix harga baterainya di 10 tahun kemudian ya kurang lebih ya 50 juta juga teman-teman. Ya, nggak akan turun, nggak akan naik. Cuman ya nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Sehingga saya hitung biaya degradasi baterai anggaplah 10 tahun karena Camry Hybrid yang 2012-2013 ya rata-rata kalau saya browsing-browsing ya, tolong koreksi kalau salah, udah ganti baterai ketika umurnya 10 tahun. Apakah bisa diganti per sel? Mungkin bisa, mungkin enggak. Kita nggak pernah tahu ya teknologi ke depan. Tapi setidaknya kalau kita menggunakan standar pabrik
ya memang harus diganti segelondongan. Mungkin kalau bisa di luar bengkel lain bisa ganti per sel ya lebih murah. Tapi ini asumsinya pengerjaan di bengkel resmi ya, saya hitung ya. Pasti akan diganti segelondongan. Yang mana harganya kurang lebih akan 50 juta juga teman-teman ya. Walaupun mungkin kalian komen Yaris Cross Hybrid kan baterainya lebih kecil dibanding Zenik. Iya, betul. Masalahnya belum ada yang ngejual baterai Yaris Cross Hybrid. Jadi saya ambil rata-rata aja segini ya. Saya ambil 50 juta. Sehingga degradasi per tahunnya tentu 50 juta dibagi 10 tahun dengan asumsi sudah ganti baterai ya. Nah, sehingga saya letakkan baterai per tahun 5 juta. Sehingga pengeluaran per tahun kalau kita pakai Yaris Cross Hybrid tentu BBM dikali 12 ya. BBM kali 12 tambah pajak tambah baterai per tahun 16 juta teman-teman. Ya. Sekarang kita lihat kalau seandainya kita pakai Eclipse Cross. Tentu secara BBM akan lebih mahal kalau kita hanya melihat faktor BBM-nya doang. BBM Yaris cuma 400 ribuan. BBM Eclipse bisa sampai 800 ribuan. Bisa hemat 400 ribu sebulan nih. Kita berasumsi seperti itu. Tapi jangan lupa pajak Eclipse lebih murah guys. 4 jutaan kecil per tahun. Ya. Dan tidak ada biaya pengeluaran baterai. Sehingga kalau kita total pengeluaran per tahun, Eclipse itu cuma habis 14,2 juta teman-teman. Sehingga apa? Apakah hemat pakai hybrid? Jawabannya tidak. Karena tetap masih hemat pakai Eclipse Cross yang pengeluaran sebulannya 14,2 juta dibanding pakai Yaris Cross yang pengeluaran setahunnya, sorry ya tadi setahun ya, setahunnya 16 juta. Jadi apakah hemat? Enggak teman-teman. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak ditampilkan oleh reviewer mobil. Reviewer mobil cuman melihat dari konsumsi BBM-nya saja. Padahal pajaknya itu lebih mahal, hampir 2 juta dibanding mobil non-hybrid ya teman-teman. Plus para reviewer itu ya tidak menghitung biaya degradasi baterainya seperti apa. Nah, ini kalau pemakaian kita 650 km sebulan. Nah, sekarang pertanyaannya, mobil hybrid itu akan sangat hemat ketika kita jalannya sering. Tadi kan 600, kita anggap kita jalan 1000 kilo sebulan ya teman-teman ya. Ketika kita jalan 1000 kilo sebulan, maka kita untung teman-teman. Hemat kita. Hemat 690.000 per tahun. Kalau kita jalannya 1000 kilo. Kalau kita jalannya 2000 kilo misalnya sebulan, kita jalan 2000 kilo sebulan, maka kita hemat 8,5 juta setahun. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita cuman sebulan makainya 650 kilo kayak saya, ya itu nggak hemat teman-teman. Tetap masih hemat pakai mobil konvensional yang BBM biasa gitu ya, yang tanpa hybrid, non hybrid. Nah, jadi sebenarnya kalian perlu lakukan perhitungan ini sebenarnya matematika sederhana teman-teman ya. Kalian hitung-hitung lah. Ini jangan mentah omongan reviewer itu kalian makan mentah-mentah gitu. Karena reviewer mobil itu di YouTube cuman bahas konsumsi BBM-nya aja. Mereka nggak pernah bahas masalah pajak yang lebih mahal dibanding non hybrid dan tentang degradasi baterai. Nah, tentu mungkin kalian ada bilang gimana tentang perawatan dan segala macam. Nah, perawatan ini kalau saya lihat berdasarkan pengalaman pribadi ya hampir-hampir mirip aja teman-teman. Kurang lebih ya sesuai lah, nggak akan jauh beda. Jadi memang nggak saya masukin untuk faktor perawatan maupun faktor misalnya spare part ya, itu nggak saya masukin teman-teman karena sangat bervariasi jatuhnya nanti. Kalau oli ya hampir sama aja teman-teman. Jumlah oli yang digunakan ya sama karena kapasitas mesinnya sama-sama 1500 cc teman-teman ya. Jadi saya hilangkan aja faktor itu. Kalaupun ada selisih sangat sedikit ya. Nah, sekarang perhitungan, misalnya kalian bingung mau beli Yaris Cross Hybrid atau non hybrid. Ini berlaku juga kalau kalian mau beli Zenik Hybrid ataupun non hybrid. Kita lihat ya. Yang hybrid itu 446.700, yang non hybrid 358.700 ya. Tergantung tipenya ya. Ada dual tone, premium color, beda-beda. Tapi saya ambil harga ini aja deh. Ini selisihnya antara hybrid dengan non hybrid itu 88 juta teman-teman ya. Tuh, sekarang kita masukin ke rumus yang tadi. Balik lagi dengan saya 650 kilo dalam sebulan. Average hybrid itu kurang lebih 20. Average non hybrid itu kurang lebih 13 ya. Saya anggap ini mesinnya kan sama kayak Avanza ya. Dalam kota 13 lah, 12 13. Terserah kalian lah mau ngisi berapa.
Harga pertama 13.000. Sehingga BBM hybrid itu sebulan 424.000 teman-teman ya. Pajak sama 6 juta, baterai per tahun 5 juta, pengeluaran per tahun kurang lebih 16,2 juta. Hampir sama dengan perhitungan di atas. BBM non hybrid 652.000. Nah, ini terlihat lebih hemat ya kalau kita pakai yang hybrid, selisih 200.000 per bulan kalau kita lihat hanya dari BBM doang. Tapi ingat, pajak non hybrid itu selisihnya saya anggap sama aja lah ya. Kurang lebih 2 juta selisihnya, hampir 2 juta dengan yang versi hybrid non hybrid ya. Dan pengeluaran per tahun itu hanya 11,8 juta. Jadi tetap lebih hemat yang non hybrid teman-teman, dengan jarak 650 kilo sebulan. Hematnya berapa? Hemat 4,3 juta setahun. Ini bisa buat bayar pajak teman-teman ya. Pajaknya cuma 4 juta, hematnya bisa 4,3 juta. Jadi bisa untuk bayar pajak lagi nih teman-teman kalau kita pakai non hybrid. Nah, jangan lupa di sini ada selisih harga 88 juta ya antara hybrid dan non hybrid. Nah, hemat 88 juta ini kalau kita belikan bensin ya, belikan bensin untuk yang non hybrid ya teman-teman ya, itu bisa untuk nih kan, ini kan rumusnya nih, ini 88 juta dibagi dengan 652.000 ya, itu bisa buat ngisi bensin selama 135 bulan teman-teman. Kalau kita setahunkan itu bisa untuk beli bensin 11 tahun teman-teman. Kalian bayangin lah itu. Jadi hemat pembelian 88 juta ini tadi itu bisa kita buat beli bensin selama 11 tahun teman-teman ya. Dengan asumsi harga bensin segitu-gitu aja ya. Kan kita nggak tahu ke depan. Nah, jadi anggaplah harga hybrid dengan non hybrid itu sama, plek ketiplek. Itu tetap masih lebih hemat yang non hybrid teman-teman kalau kita pakai pengeluaran setahun. Nah, tentu kalau jarak sebulannya 2.000, nah ini baru kelihatan hematnya teman-teman. Tuh. Kalau 2.000 sebulan kita pakai 2.000 kilo baru hemat nih 1,2 juta hematnya. Nah, gitu ya. Dan hemat pembelian selisih harga tadi bisa untuk bensin 4 tahun. Ya tetap juga guys. Tetap lebih hemat yang non hybrid teman-teman ya. Ya ini mungkin agak ngaco hitung-hitungan saya, tapi ya inilah hitung-hitungan standar yang bisa kita lakukan, hitung-hitungan kasar ya, yang bisa kita lakukan sebelum memutuskan mau beli hybrid ataupun non hybrid. Jadi wajar teman-teman, kalau kita lihat data Gaikindo 2024 kemarin, peringkat pertama itu masih HRV. HRV itu tetap masih paling laris. Nomor 2 itu kalau saya lihat antara X4 sama Yaris Cross itu ganti-gantian. Jadi wajar memang pilihan non hybrid tetap menurut saya lebih hemat ya untuk pemakaian per bulan yang tidak terlalu jauh. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Tentu ini hanya perhitungan kasar ya. Ke depan 10 tahun lagi kita nggak ada yang tahu. Harga BBM bisa naik, harga baterai bisa naik, bisa turun, itu kita nggak pernah tahu teman-teman. Nah, jadi mungkin itu aja ya. Kesimpulannya adalah mobil non hybrid tetap lebih murah dibanding lebih murah owning ininya ya, owning price-nya, biaya kepemilikannya, biaya untuk menjalankannya itu lebih murah dibanding dengan yang hybrid, kecuali nanti pemerintah bisa menurunkan pajak tahunan mobil hybrid. Kalau pajaknya sama ya mungkin agak untung, cuman kalau pajaknya selisihnya sampai 2 juta ya masih hemat non hybrid sih teman-teman ya, gitu ya. Ya udahlah gitu aja teman-teman ya, ini yang sering nggak diungkapkan oleh reviewer.